Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas satu hukum yang sangat-sangat penting sekali dan banyak menjadi problem bagi umat Islam. Apa itu? Perbedaan niat antara imam dengan makmum. Bolehkah dalam sholat berjamaah terjadi perbedaan niat antara imam dengan makmum? Misalkan, imamnya niat sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Atau imamnya niat sholat asar, makmumnya belum sholat duhur, dia jamak takhir. Bolehkah imam itu sholat asar, makmumnya sholat duhur? Nah, secara umum dibolehkan bagi kita untuk melaksanakan sholat berjamaah walaupun berbeda niat antara imam dengan makmum. Nah, secara terperinci Bapak Ibu sekalian, ada 4 hukum di sini. Ada 4 hukum. Yang pertama, apabila imam dan makmum berbeda niat, tapi jumlah rakaat sholatnya sama, maka ini tidak ada masalah sama sekali. Seperti kami contohkan tadi, ada seseorang musafir perjalanan atau sakit. Dia jamak takhir sholat duhur. Begitu masuk masjid, mau sholat duhur, imamnya sholat asar. Imamnya 4 rakaat, makmumnya bisa 4 rakaat juga karena duhur. Nah, ini tidak ada masalah, maka makmum mengikuti imam. Yang kedua, berbeda niat antara imam dan makmum, dan rakaat makmum lebih banyak daripada rakaat imam. Contoh Bapak Ibu, ada seseorang masuk ke masjid sholat maghrib 3 rakaat. Lalu kemudian dia sholat jemaah maghrib 3 rakaat. Karena dia musafir, maka dia hendak melaksanakan sholat isya. Ada beberapa jemaah yang telat datang. Lalu mereka mendirikan sholat maghrib gelombang kedua. Si makmum tadi yang sudah sholat maghrib 3 rakaat bersama imam pertama, dia pingin sholat isya bermakmum ke imam yang sedang melaksanakan sholat maghrib. Nah, imam sholat maghrib jumlah rakaatnya berapa? 3 rakaat. Makmum berapa? 4 rakaat isya. Nah, dalam hal ini maka makmum seperti posisi orang yang masbuk. Begitu imam salam di rakaat ketiga sholat maghrib, makmum tadi tinggal menambah 1 rakaat. Jadi ini juga tidak terlalu masalah, dikarenakan makmum hanya berkewajiban menambah sisa rakaat yang tidak bersama imam. Yang ketiga, apabila berbeda niat antara imam dengan makmum, bilangan sholat makmum lebih sedikit daripada bilangan rakaat imam. Nah, ini yang problem. Ini yang problem Bapak Ibu sekalian. Jadi, misal ada orang ketiduran, nggak sempat sholat subuh, baru bangun karena saking capeknya mungkin atau apalah, atau operasi atau apa misalkan ya, dia nggak sempat sholat subuh sampai masuk waktu zuhur. Dia akan mengqadha, mengganti sholat zuhur yang dia tinggalkan karena lupa, karena tertidur misalkan. Begitu masuk masjid, imamnya melaksanakan sholat zuhur. Nah, imam sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Makmumnya mau sholat apa? Mau sholat subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi jumlah bilangan rakaat makmum lebih sedikit dari bilangan rakaat imam. Tapi di sini perlu diperhatikan, letak tasyahud akhir makmum bersamaan dengan tasyahud imam. Jadi ketika imam sholat duhur 2 rakaat, dia kan tasyahud awal. Makmum yang pingin sholat subuh, di situ dia tasyahud akhir. Jadi sama-sama tasyahud. Walaupun beda, imamnya tasyahud awal, makmumnya tasyahud akhir. Nah, kalau seperti ini, maka 2 pilihan bagi makmum. Dia ikut tasyahud, imam berdiri ke rakaat ketiga, dia nunggu sampai imam selesai. Nanti imam tasyahud dan salam di rakaat keempat, baru dia ikut salam bersama imam. Atau ketika imam itu tasyahud awal, dia tasyahud akhir, imam Allahu Akbar ke rakaat ketiga, dia langsung salam, mufaraqah, ya, berpisah dari jamaah, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini dibolehkan Bapak Ibu. Yang keempat, berbeda niat antara makmum dengan imam, dan bilangan rakaat makmum lebih sedikit daripada imam, dan duduk tasyahud akhirnya makmum ini bukan di tempat tasyahudnya imam, ya. Seperti misalkan Bapak Ibu sekalian, seseorang yang sholat maghrib dengan jamak takhir, masuk ke masjid, dia mau sholat maghrib jamak takhir, imamnya sholat isya.
Imam berapa rakaat sholat isya? 4 rakaat. Makmum mau sholat maghrib, berapa rakaat? 3 rakaat. Baik, ketika imam rakaat kedua, dia tasyahud awal, makmum juga di tempat yang sama tasyahud awal sholat maghrib. Rakaat ketiga mau ke rakaat keempat, makmum itu kan rakaat terakhir sholat maghrib dia harus tasyahud di situ. Sementara imam nggak ada tasyahud, karena dia rakaat ketiga sholat isya dia harus berdiri. Nah, apa yang dilakukan oleh makmum di sini? Maka makmum itu bisa mufaraqah atau dia berpisah daripada imam. Imamnya lanjut ke rakaat ketiga, dia tasyahud sendiri. Atau nunggu sampai imam di rakaat keempat tasyahud baru salam dengan imam. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, apabila terjadi perbedaan niat antara imam dengan makmum. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.